Pemirsa, kembali Glosari Pariwisata mengunjungi Anda. Pada seri ke-1 terdahulu, Anda sudah menyimak beberapa kosakata dan istilah yang lazim dipergunakan dalam kegiatan tour operators dan travel agency. Pada seri kedua ini, antara lain, Anda akan mengetahui arti dari kosakata American Plan, All Expenses Tour, dan banyak lagi kosakata dan istilah-istilah lainnya yang perlu Anda simak. Selamat bergabung pada kanal Edukasi Pariwisata Indonesia. Kanal ini dikelola oleh IINTOA atau Indonesia Inbound Tours Operators Association, didukung juga oleh Asita Pariwisata dan asosiasi pariwisata lainnya. Hadir untuk para pelaku pariwisata BPW dan APW, para siswa dan mahasiswa di bidang usaha perjalanan wisata atau Tours and Travel. Kanal ini akan berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang teori dan praktek usaha perjalanan wisata sesuai dengan standar SKKNI dan ACC/STP. Materi akan disampaikan oleh para instruktur, praktisi terdidik, dan berpengalaman yang mahir di bidangnya masing-masing. Selamat mengikuti pelatihan ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Selamat pagi para pemirsa. Senang bertemu Anda di pagi hari yang cerah ini. Saya, Bondan Nurdianto, kembali akan menjadi instruktur Anda untuk memandu dan menyampaikan glosari pariwisata yang lazim dipergunakan di kalangan tour operators. Mari kita simak bersama kosakata dan peristilahan di glosari pariwisata seri kedua berikut ini secara seksama. A21, Airport Service Charge, yaitu suatu pembayaran yang harus dilakukan oleh penumpang sebelum berangkat dengan pesawat udara dan besarannya ditetapkan oleh pemerintah. A22, Airport Tax. Ini sama dengan Airport Service Charge yang tadi, yaitu suatu pembayaran yang harus dilakukan oleh penumpang sebelum berangkat dengan pesawat udara dan besarannya ditetapkan oleh pemerintah. A23, All Expenses Tour, wisata inklusif yang menawarkan semua pelayanan dengan harga tertentu. Dalam paket wisata ini dirinci dan dibeberkan dengan jelas semua layanan termasuk transportasi, akomodasi, makanan dan minuman, program wisata, dan semua pelayanan yang diminta oleh pelanggan. All Expenses Tour ini dapat disebut juga dengan istilah All Inclusive Tour. A24, Allotment. Di bidang tour operators atau travel agencies, allotment diartikan sebagai alokasi permintaan dari tour operators kepada hotel untuk diberikan alokasi beberapa kamar setiap hari dalam jangka waktu tertentu, sehingga pihak tour operators dapat menjual bebas dalam jumlah tertentu sesuai koridor allotmentnya tanpa harus meminta atau menghubungi pihak hotel terlebih dahulu. A25, Allowance. Di bidang tour operators atau travel agencies, allowance diartikan sebagai pemberian sejumlah uang yang diberikan kepada seseorang untuk sesuatu maksud tertentu. Pemberian uang ini bisa dilakukan secara teratur atau rutin, namun bisa juga diberikan hanya sesekali saja. Sebagai contoh, guide allowance, driver allowance, traveling allowance, pocket allowance, aid allowance, dan lain-lain. A26, amenity. Di bidang perhotelan yang harus diketahui oleh tour operators atau travel agencies, amenity diartikan sebagai penempatan benda-benda keperluan sehari-hari yang ditempatkan di kamar mandi yang dapat dipergunakan secara cuma-cuma oleh pelanggan yang bermalam di hotel tersebut. Benda-benda amenities dimaksud antara lain sabun, shampoo, bath gel,
sikat gigi, sisir, cotton bud, handuk bersih, dan beberapa benda lainnya menyesuaikan dengan kelas atau bintang dari hotel masing-masing. A27. American Breakfast. American Breakfast adalah makan pagi American Style dengan menu lengkap yang mengenyangkan. Susunan menunya biasanya antara lain adalah beberapa jus, cereals, telur mata sapi atau omelet, roti, bacon, buah-buahan, kopi, teh, dan di hotel berbintang di Indonesia biasanya ditambah dengan menu muatan lokal seperti nasi goreng, nasi putih, lengkap dengan sayuran dan lauk pauknya. A28. American Plan. American Plan adalah metode penentuan tarif dan pelayanan cara Amerika. Ada dua jenis tarif dan pelayanan American Plan, yaitu 1. Full American Plan, yaitu berupa services di hotel yang menyatakan bahwa harga kamar sudah termasuk 3 kali makan, yaitu breakfast, lunch, dan dinner. Yang kedua, Modified American Plan, yaitu services di hotel yang menyatakan bahwa harga kamar termasuk 2 kali makan, breakfast, dan salah satu pilihan dari lunch atau dinner. Penentuan tarif dan pelayanan cara Amerika ini dapat disebut juga dengan istilah full board, full pension, half board, atau half pension. A29. Amusement. Amusement diambil dari kata dasar to amuse atau menggembirakan. Suatu atau sekumpulan wahana permainan yang dapat menggembirakan anak-anak maupun orang dewasa. Contoh, amusement park adalah taman bermain yang menyenangkan di mana di dalamnya tersedia sejumlah permainan atau peralatan bermain bagi para pengunjung taman bermain tersebut. A30. Apartel merupakan penggabungan dari dua buah kata, yaitu apartment dan hotel. Penggabungan ini dimaksudkan sebagai sejenis tempat tinggal atau akomodasi bagi wisatawan yang dikelola atas prinsip bisnis apartemen dan pelayanan hotel. Artinya, bangunannya berbentuk apartemen ditambah dengan pelayanan atau services ala hotel. A31. Aperitifs. Minuman beralkohol sebagai minuman pembuka pembangkit selera makan. Misalnya, sweet vermouth, dry vermouth yang tidak manis. Hampir semua minuman beralkohol dapat dihidangkan sebagai aperitif, termasuk anggur, sherry, maupun champagne. Dihidangkan dengan gelas khusus dan biasanya ditemani dengan beraneka ragam makanan ringan seperti biskuit, crackers, potongan keju, dan lain-lain. A32. Appetizer. Appetizer menjadi hidangan pembuka yang disajikan dalam porsi kecil dan selalu tersaji saat jamuan makan resmi atau fine dining. Saat kita makan di hotel, di restoran, atau tempat-tempat tertentu yang menyelenggarakan dan memiliki konsep fine dining, pastinya akan ada menu appetizer yang disajikan terlebih dahulu sebelum menyantap makanan utama. A33. Appointed Agent. Appointed Agent adalah tour operator atau travel agency yang ditunjuk oleh institusi penerbangan atau rekanan kerja untuk menjadi wakil atau perwakilan dari institusi tersebut untuk melakukan tindakan atas nama institusi. Biasanya ditunjuk untuk melakukan penjualan produk-produk dari institusi dimaksud. Sebagai contoh, tour operators atau travel agencies yang ditunjuk oleh IATA untuk menjadi agen IATA dan diberi izin untuk melakukan kegiatan penjualan tiket-tiket penerbangan internasional. A34. Apron. Apron adalah pelataran tempat parkir pesawat terbang untuk menurunkan dan menaikkan penumpang, barang atau kargo, bagasi, catering,
atau keperluan lainnya selama pesawat terbang tersebut berada di bandara. A35. Arrival. Pengertian arrival adalah ketibaan atau kedatangan. Sering dipergunakan dalam kaitannya dengan jam kedatangan, yaitu dengan istilah ETA atau ETA, Estimate Time Arrival, yang bisa juga diterjemahkan dengan perakiraan waktu atau jam kedatangan. Beberapa contoh penggunaan kata arrival, misalnya arrival hall, yaitu ruangan besar yang diperuntukkan bagi kedatangan para penumpang pesawat terbang atau cruise ships. Kemudian ada istilah lain yaitu tourist arrival number, yang artinya jumlah kedatangan wisatawan. Dan ada satu lagi juga contoh yaitu arrival date, artinya tanggal kedatangan. A36. ASAP atau ASAP. Pengertian ASAP dalam konteks ini adalah merupakan singkatan dari as soon as possible. Biasanya dipergunakan dalam berkomunikasi secara informal, baik secara lisan maupun tertulis. A37. Audit. Menelusuri dengan cara meninjau kembali, melakukan pengetesan, dan memverifikasi kebenaran transaksi keuangan atau administrasi suatu badan usaha dengan mempergunakan sistem dan cara tertentu. A38. Average length of stay. Angka rata-rata lamanya wisatawan tinggal di suatu tempat, misalnya hotel, destinasi wisata, atau suatu negara. Angka rata-rata ini didapat dari jumlah hari para wisatawan itu tinggal dibagi dengan jumlah orang atau wisatawan dalam satu kali kunjungan. Dapat juga dipergunakan untuk menghitung dalam kurun waktu tertentu, seperti misalnya per minggu, per bulan, ataupun per tahun. Angka ini diperlukan untuk antara lain mengetahui hasil pendapatan atau pemasukan yang diperoleh dari kegiatan pariwisata. A39. Average room occupancy. Average room occupancy atau ARO adalah rata-rata hunian kamar yang dicapai oleh sebuah hotel. Penghitungannya didasarkan persentase dari jumlah kamar yang terjual dibagi jumlah kamar tersedia dikalikan dengan 100%. Contoh penghitungan untuk daily average room occupancy, misalnya jumlah kamar tersedia 80 kamar. Jumlah kamar terjual sama dengan 70 kamar. ARO-nya adalah 70 dibagi 80 kali 100% sama dengan 87,5%. A40. Average room rate. Biasanya dipergunakan oleh perusahaan perhotelan, meskipun kadang-kadang perlu diketahui pula oleh tour operators yang memasukkan tamu dalam jumlah banyak atau besar ke hotel dimaksud. Cara menghitung daily average room rate atau daily ARR sangat sederhana, yaitu dengan cara total pendapatan pada hari tersebut dibagi dengan total kamar yang terjual. Para pemirsa, tidak terasa waktu jua yang harus memisahkan kita untuk sementara. Demikian glosari pariwisata Indonesia seri kedua yang lazim dipergunakan di kalangan tour operators. Saya, Bondan Nurdianto, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di seri berikutnya. Salam